Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penghormatan kepada Abu selaku pimpinan Dayah Darul Kamaliyah Masjid Raya Kumalah. Penghormatan kepada Dewan Juri yang telah menilai kami seadil-adilnya. Penghormatan kepada guru, dayah dan jinnya. Penghormatan kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hadirin, Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda suku, agama dan adat istiadat. Sampai membuat Insinyur Soekarno berkata, it is to facilitate creator a century of nationalist industry. Not about the Spanish, Sulawesi, Sumatra and Australia, but about radio of Indonesia together defining by one national unity. Hadirin, perbedaan itulah yang menyebabkan rasa nasionalisme tumbuh di dalam dada kita. Bukan tentang orang Jawa, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya, tetapi tentang orang Indonesia bersama-sama menumbuhkan rasa nasionalisme. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami membawakan syarafah yang berjudul Nasionalisme dalam konsep Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103 yang akan dibawakan oleh kalangan kita sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana, sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah, terkhusus dalam mencintai tanah air kita. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekh Ismail Al-Barasawi dalam tafsir Ruhul Bayan menjelaskan bahawa sesungguhnya penyebab tafarruq atau perpecah belahan adalah in kuntu aqta'a, apabila kamu berselisih. Syekh Imam Jalalain Al-Mahalli dan Imam Jalalain As-Suyuti menjelaskan dalam tafsir Jalalain bahawa sesungguhnya perpecahan adalah kebinasaan dan persatuan adalah keselamatan. Hadirin, marilah kita menjadi pemuda satu abad yang silam, sebagaimana mereka berhasil mengikrarkan sumpah pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengakui berdarah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, janganlah kita berpecah belah. Sekiranya kita berpecah belah, niscaya musnahlah Islam di Indonesia. Jangan sampai tragedi 1965 terjadi kembali. Tidak ada dalam sejarah dunia 6 jenderal 1 perwira tewas dalam satu malam, terkecuali hanya di Indonesia, yaitu peristiwa PKI. Oleh karena itu hadirin, sebagaimana dalam syair berikut ini, pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rambungkan, wasiatmu amat peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan dalam Tuhan, persatuan dalam Tuhan. Hadirin, mari kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, masih terdiam di benak kita waktu perayaan pentas seni Asian Games di tanah yang di tanah tercinta kita ini. Waktu atlet nasional Jepang kebanggaan mereka memakai seragam merah putih. Mereka yang berasal dari Sumatera, Jawa dan sebagainya, mereka menggerakkan semangat persatuan sebagaimana prinsip Panglima TNI, yaitu Jenderal Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi aku akan tidak melindungi tanah air ini. Oleh karena itu hadirin, marilah kita bersatu padu, karena Islam itu bersaudara, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh kali kita sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Sadaqallahul. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.
Karena itu, damaikanlah antara kedua